Baik, mohon perhatian Bapak Ibu sekalian. Acara pembukaan akan segera dimulai. Baik rekan-rekan yang hadir secara online ataupun offline diharapkan untuk bisa mempersiapkan diri dan mohon untuk mengaktifkan kamera bagi rekan-rekan yang bergabung dalam Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Subang, Ketua Yayasan Kota Waringin, Rektor Universitas Subang, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, para dekan dan wakil dekan, para kepala biro, kepala UPT, kepala lembaga, kepala pusat, dan ketua program studi, para dosen pendidikan agama Islam, serta seluruh mahasiswa peserta praktikum dan hadirin sekalian, baik yang hadir secara offline maupun secara online. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan praktikum mata kuliah pendidikan agama dan juga penandatanganan MOU Rektor Universitas Subang dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Subang dengan tema implementasi pengembangan kecerdasan spiritual pengkuh agamana mata kuliah karakter unggul Universitas Subang Masagi untuk mencapai kualitas lulusan yang cerdas, unggul, kompetitif, beriman dan berakhlak mulia pada hari ini, Senin 24 Februari 2025. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai acara kita dengan bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Sarmita MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, Bapak Kemenag, Pak Ketua Yayasan dan Pak Wakil Rektor, seluruh yang hadir, mari kita memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa kita, acara kita, agenda kita dalam rangka pembukaan studi taksin mendapatkan bimbingan serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafina wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatal abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka pembukaan studi taksin. Mohon bimbingan dan ridho-Mu ya Allah. Mudah-mudahan generasi kami lulusan Unsub akan bisa menghadirkan manusia-manusia yang bertakwa, beriman, berakhlak mulia, dan mau berbakti kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lulusan-lulusan Unsub lulusan yang memiliki kompetensi unggul, bisa menjawab dan sekaligus menjadikan
manusia yang ada manfaatnya, al-insan yang bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat Kabupaten Subang. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Himne Universitas Subang. Persembahkan jiwa dan ragaku
Pers Universitas Subang. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara berikutnya adalah laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Ade Nawawi SPDI MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Yayasan Kutawaringin Bapak Haji Ahmad Sobari SOSMAP. Yang saya hormati Rektor Universitas Subang Bapak Dr. Anas Haji Komir Bastaman SHMSI. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Universitas Subang, Bapak Dr. Anas Haji Dedi Asidik SHMSI. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 dan PJ Ketua Mata Kuliah Karakter Unggul Universitas Subang, Bapak Dr. Haji Kamal Ma'ruf SHMSI. Dan saya hormati para Kabiro Universitas Subang, dan yang saya hormati Dekan Universitas Subang, dan yang saya hormati seluruh Polri Universitas Subang, dan yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang, Bapak Dr. Haji Baduzaman SAG MPD, dan yang saya hormati seluruh panitia dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktek tahsin tahun akademik 2024-2025. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dianugerahi oleh Allah bisa berkumpul dalam acara praktek metode tahsin Al-Qur'an ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat bagi kita semuanya. Juga tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya sebagai Ketua Pelaksana kegiatan praktek tahsin ini, yang pertama terima kasih kepada seluruh sivitas akademis Universitas Subang yang telah memberikan dukungan bimbingan
dalam acara kegiatan ini yang alhamdulillah bisa terrealisasi pada hari ini. Dan yang kedua adalah terima kasih kepada tamu undangan yang pada hari ini alhamdulillah para pengajarnya bisa berkumpul, bisa bertatap muka secara langsung. Insya Allah beliau-beliau adalah pakar di dalam ilmunya, yang ketika nanti memberikan arahan bimbingan dan penjelasan tentang masalah tasin secara sanadnya insya Allah diakui dan sangat benar. Dan saya juga terima kasih kepada seluruh panitia yang sangat luar biasa Pak Rektor bekerja sama kegiatan ini, dan saya juga terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan praktek tasin ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan semuanya bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus yang selanjutnya kami informasikan bahwa mahasiswa yang akan melaksanakan tahsin ini sejumlah 726 mahasiswa. Ini sangat banyak sekali gitu ya. Kelas reguler sebanyak 377 orang, untuk kelas karyawan sebanyak 349 orang dari 7 fakultas dan 16 prodi. Tapi pada kenyataannya nanti ketika pelaksanaannya, walaupun di sini gitu ya, yang semulanya kelas reguler lebih banyak, tapi karena bersamaan dengan magang, maka otomatis nanti ketika pelaksanaannya yang seharusnya kelas reguler ini dilakukan secara offline, yang dilaksanakan langsung di kampus ini, maka otomatis dipindahkan ke kelas karyawan. Jadi nanti pelaksananya untuk semua bagi mahasiswa yang kelas reguler ini offline. Tapi untuk mahasiswa karyawan dilaksanakan secara online. Dan waktunya insya Allah mulai hari ini tanggal 24 Februari sampai tanggal 15 Maret 2025. Kita kepotonglah sebelum nanti melaksanakan ibadah puasa yang seharusnya kata WR1 selesaikan sebelum puasa, tapi tidak mungkin. Mungkin kita kan nanti pelaksanaan ibadah puasa, Pak, akan mana di hari Jumat atau Sabtu kita ini, menunggu aja. Insya Allah itu pasti ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tema ini sangat luar biasa ya Bapak-Bapak dan Ibu, silahkan. Jadi implementasi pengembangan kecerdasan spiritual, pengkuagamana, mata kuliah karakter unggul, Universitas Masagi untuk mencapai kualitas lulusan yang cerdas, unggul, kompetitif, beriman, dan berakhlak mulia. Adapun objek yang kami dan para pengajar ini yang akan disampaikan kepada mahasiswa itu hanya 2. Pertama adalah hakul harfi, bagaimana mahasiswa kami ini bisa melafalkan, mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang pasti dan benar. Karena dalam kaidah Arab ini ketika kita melafalkan huruf itu salah, maka dari segi makna ini akan berubah. Nah, insya Allah para pengajar nanti setelah memberikan teori selama 6 kali pertemuan, maka insya Allah mahasiswa semuanya akan fasih dan bisa semuanya. Itu yang pertama objeknya. Terus yang kedua, setelah hakul harfi, mustahikul harfi. Bagaimana mahasiswa ini mengetahui kaidah-kaidahnya yang berhubungan dengan ilmu tajwid. Setelah fasih hurufnya, maka mahasiswa ini kalau dalam bahasa Inggris grammarnya gitu, tahu. Oh ini untuk nun matinya, ini alif lam samsiahnya, ini komariahnya, insya Allah. Dan semuanya akan dipandu oleh kami dan teman-teman semuanya ketika nanti menyampaikan tentang masalah metode tahsin. Yang mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, Universitas Subang semakin berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin dipercayai, dan semakin unggul, dan semakin artinya banyak mahasiswanya dengan keberkahan daripada membaca Al-Quran. Karena di dalam hadis Nabi SAW, khairu man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mengamalkan dan mempelajari daripada Al-Quran. Karena satu huruf dibaca Al-Quran di dalam lembaga, maka ribuan malaikat yang akan turun ke Universitas Subang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan satu lagi,
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mayuridullaha khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang ingin dikehendaki oleh Allah, maka satu harus paham dulu tentang masalah agama. Kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu tanpa dasar yang jelas. Kita tidak mungkin bisa membenarkan sesuatu tanpa hukum yang jelas. Maka yufaqih, disinilah kita akan menjelaskan tentang teknis bagaimana di Universitas Subang ini mahasiswa kami bukan hanya sebatas paham sesuai dengan bidang masing-masing, tapi memiliki kualitas implementasi bagaimana mahasiswa ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini Allah memberikan kelancaran dan kemudahan untuk kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana atas laporannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari PJ SMKKU kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Kamal Ma'ruf SEMSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ketua Yayasan Kota Waringin Bapak Ahmad Subari, yang terhormat Rektor Universitas Subang, Bapak Dr. Anas Haji Komir Bas Teman SH MSI, yang saya hormati Bapak Dr. Badruzzaman SAG MAG, Kepala Kemendag Kabupaten Subang, yang saya hormati Bapak Ibu para dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, dan juga yang saya hormati ini para narasumber, para dosen yang akan membimbing nanti. Yang saya hormati teman-teman para mahasiswa sebagai peserta praktikum tasing, baik yang offline maupun yang sekarang yang tatap maya, yaitu melalui tatap maya. Sekali lagi mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasanya dengan iradah dan inayah Allah Jalla pada saat ini alhamdulillah kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa berkumpul pada saat ini dan merangka pembukaan praktikum tasing ini. Bapak Ibu hadirin, ya kenapa kita senantiasa patut bersyukur kepada Allah, karena di dalam diri kita ini ya, kita ada paru-paru yang senantiasa mengedarkan oksigen kita. Alhamdulillah paru-paru kita masih berfungsi. Kemudian kita ada jantung yang mengedarkan darah kita ke seluruh tubuh kita, dan alhamdulillah jantung kita saat ini masih berfungsi. Seandainya kedua alat vital itu tidak berfungsi, nah kira-kira seperti apa? Oleh karena itu patut kita senantiasa bersyukur. Sesuai dengan moto Unsub, yaitu Unsub Masagi, yang salah satunya adalah pengkuh agamana. Ya. Nah, kaitan dengan pengkuh agamana ini, Unsub sudah jelas memberikan materi perkuliahan, pembelajaran di kelas. Ya, tetapi di samping itu, dalam rangka mendalam ya, kaitan dengan khususnya agama ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ade, kaitan dengan baca Al-Quran, maka semua mahasiswa Unsub ini melaksanakan praktikum tahsin. Nah, dari praktikum ini juga, dan ini merupakan kebijakan Pak Rektor, juga nantinya ada sertifikat, dan itu salah satu juga pelengkap
sebelum melaksanakan ujian sidang akhir itu harus dilaksanakan salah satunya syarat untuk sertifikat taksid ini. Nah, diharapkan tentunya lulusan unsub ini bukan hanya memperoleh kecerdasan kognitif saja, atau juga bukan hanya emotional quotient saja, tetapi justru spiritual, adanya kecerdasan spiritual ini. Nah, karena itu teman-teman para mahasiswa, saya mohon manfaatkan sebaik mungkin selama pelaksanaan praktikum ini, sehingga nanti begitu lulus, khususnya mahasiswa yang beragama Islam ini betul-betul mampu bisa membaca Al-Quran dengan baik, ya. Sehingga bermanfaat tentu bagi teman-teman dan juga bagi keluarga dan bagi kita semuanya tentunya. Bapak Ibu hadirin, kebetulan juga hanya 5 hari lagi ya Pak Kemenag, insya Allah kita tanggal 1 Ramadan, gitu kan, kita akan melaksanakan ibadah saum. Nah, pada bulan Ramadan ini kan Syahrul Ramadan fi unjilal Quran, diturunkannya Al-Quran, dan ini betul-betul kita yakini Al-Quran ini sebagai pedoman guidance kehidupan baik dunia maupun akhirat. Bahkan kelak kalau teman-teman betul-betul menguasai Al-Quran, menghayati, mengamalkan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua Pelaksana, ini akan menjadikan syafaat, akan menjadikan penolong di hari akhir kelak. Kan semua kita tidak ada yang bebas dari kematian, pasti akan mati, akan meninggal. Maka saya mohon ini betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita nanti mudah-mudahan di samping syafaat atau penolong dari amal kita yang lain, juga Al-Quran ini akan menjadi syafaat, menjadi penolong. Oleh karena itu, sekali lagi mohon diikuti, bukan hanya sekedar mendapatkan sertifikat saja, tetapi bisa dilaksanakan seterusnya dan dimurajaah atau melaksanakan murajaah pada bulan Ramadan, supaya amal kita selama bulan Ramadan ini betul-betul dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini seizin Pak Rektor, dan saya juga sudah koordinasi sebetulnya dengan Pak Ade ya. Barangkali pada teman-teman di samping nanti setelah pelaksanaan praktek implementasi ini, kepada baik itu tendik ataupun dosen ataupun siapa saja, nah Pak Koordinator Agama ya Pak Ade, ini kami dari MKU memfasilitasi teman-teman siapa saja yang barangkali nanti ingin memperlancar, memperdalam Al-Quran, kemudian juga tajwidnya. Nah, di sini Pak Ade, CS ya, tentunya dengan rekan-rekan lain sudah mempersiapkan diri untuk menjadi mentor dari teman-teman ya, baik itu dosen ataupun tendik, terutama nanti dalam rangka mengisi pelaksanaan ibadah saum Ramadan selama 1 bulan penuh itu. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak PCS MKKU. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Kota Waringin. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Sobari Esos MAP, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Rektor Universitas Subang, Pak Dr. Komir Bastaman, MSI. Yang saya hormati Pak Kemenag, Kepala Kantor Kemenag, Pak Dr. Badruzaman. Yang saya hormati Pak Wakil Rektor 2, yang Pak Dr. Kamal, para dekan, para ketua prodi, para kepala biro, kepala PT, kepala lembaga dan pusat, ketua pelaksana beserta seluruh jajaran, para narasumber, dan
para mahasiswa sebagai peserta, baik yang luring maupun daring. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Robi pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan praktikum mata kuliah pendidikan agama di Universitas Subang. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dari Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang mengikuti ajaran sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada dasarnya, pada prinsipnya kami dari Yayasan sangat mengapresiasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, karena tentu tadi disampaikan bahwa kegiatan ini adalah menopang perwujudan dari salah satu pola atau cita-cita tujuan pendidikan dari Universitas Subang, yaitu Masagi, di mana salah satu di antaranya disebutkan adalah pengkuh agama. Dan tentu kegiatan ini selain jadi prasyarat bagi para mahasiswa untuk menyelesaikan studi, ini juga adalah merupakan kolaborasi antara sisi keilmuan dengan sisi spiritual keagamaan. Yang tadi disampaikan ini adalah merupakan satu kebutuhan yang merupakan simbiosis mutualisme yang saling mengisi di antara keduanya. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Dari sisi yang lain, dalam pengetahuan saya bahwa etika publik yang dikembangkan dalam aspek keilmuan pada saat ini banyak sekarang yang mencuplik dari dasar-dasar keilmuan agama dan dikembalikan pada nilai-nilai luhur agamis. Saya melihat bahwa kelebihan dari nilai-nilai dasar agama ini adalah pengendalian dirinya dilakukan oleh dirinya masing-masing. Karena kita melihat di era sekarang banyak juga pranata-pranata hukum, ketentuan, dan lain sebagainya yang dilanggar. Tetapi ketika itu dikendalikan oleh diri sendiri kepada nilai-nilai agama, maka dialah yang kemudian melakukan pengendalian dirinya. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan dengan metode tahsin ini, dengan pemahaman dari setiap huruf dan tadi termasuk kemampuan memahami tentang artinya akan menguatkan sisi spiritualnya. Dan dari situlah mudah-mudahan akan melahirkan lulusan-lulusan Universitas Subang yang memiliki kapabilitas bukan hanya dari sisi keilmuan saja, tetapi dari sisi spiritual, mental spiritual. Apalagi pada hari ini hadir di sini Pak Kepala Kemenag yang nanti akan menguatkan, artinya menjustifikasi tentang kebenaran prosedur atau proses yang berjalan dalam pendidikan kita pada saat ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah diberikan, teman-teman yang sudah diberikan pendidikan, nanti juga ada justifikasi kebenarannya dari Kemenag dalam bentuk MOU atau kerjasama antara Universitas Subang dengan Kementerian Agama. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Kemenag yang sudah hadir di sini. Dan kepada para peserta, saya mengucapkan selamat mengikuti dan ikuti sebaik-baiknya sehingga apa yang disampaikan oleh para narasumber bisa diterima, ditangkap oleh teman-teman semua dan dijadikan bekal untuk kehidupan pada masa yang akan datang. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Kota Waringin. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Subang, Bapak Dr. Haji Badruzzaman SAG MPD, untuk bisa memberikan sambutan. Kami persilahkan. Sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu diberi kesempatan
Sambutan mohon izin Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa tetap kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa pagi hari ini saya dan kita semua mendapat satu nikmat dari Allah, bisa hadir bersilaturahmi dalam satu acara yang sangat mulia, yaitu kegiatan pembukaan praktikum mata kuliah pendidikan agama dan penandatanganan MOU Universitas Subang, dalam hal ini Rektor Universitas Subang dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Rektor Universitas Subang. Yang terhormat, sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Yayasan Kota Waringin, Pangersa berserta jajaran pengurus yayasan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Mohon maaf kalau saya salah menyebut dan mengurutkan. Yang di depan dulu Ketua MKKU ya Pak ya, Koordinator ya, mata kuliah keunggulan, Bapak-Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, para Kaprodi, terkhusus Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, Bapak Haji Ade Nawawi, rekan kerja kami ini hadir Ibu Kasubag Tata Usaha, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang. Terima kasih Ibu Hajah Raden Vini Sulistiawati. Hadirin yang hadir baik secara luring maupun secara daring ya Pak ya. Pertama-tama dan utama tentunya yang paling utama saya mengaturkan terima kasih bisa bersilaturahmi dan apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar Universitas Subang yang telah mampu menyelenggarakan satu kegiatan yang insya Allah penuh arti dan makna dan yakin sangat bermanfaat. Tadi sama-sama kita dengar sesuai dengan temanya, implementasi pengembangan kecerdasan spiritual, ya, penguatan agama dalam rangka melahirkan lulusan atau calon lulusan dan mahasiswa Universitas Subang yang betul-betul unggul melalui program Tahsin Al-Quran. Jujur secara pribadi saya sejak awal hadir di ruangan ini betul-betul bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Saya hadir di tengah-tengah orang-orang yang insya Allah Allah muliakan, orang-orang yang soleh. Kenapa? Sesuai dengan himne Universitas Subang tadi, ada redaksi mengabdi tadi ya, mengabdi untuk berbakti dan mengabdi untuk kemajuan bangsa. Itu kira-kira begitu, ada lirik seperti itu tadi pada himne. Kemudian dari rangkaian sambutan yang tadi disampaikan, saya betul-betul mengikuti dengan baik dan mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Setidak-tidaknya saya mendapat gambaran komitmen Universitas Subang untuk menempatkan pengetahuan agama, terkhusus pengetahuan Al-Quran, yang dapat menjadi inspirasi sekaligus menjadi payung yang memandu seluruh keilmuan yang diterapkan di Universitas Subang. Izin untuk ini kita tepuk tangan untuk Universitas Subang. Apresiasi yang sangat luar biasa karena saya meyakini dengan keyakinan para pimpinan di universitas ini dan para pembicara tadi, saya setuju melalui wahyu bisa memandu ilmu. Al-Quran itu adalah wahyu Tuhan yang harus semua kita yakin seluruhnya sangat rasional. Bahwa kemudian ada sebagian yang kita tidak menganggap rasional atau belum mampu merasionalkannya, sejatinya bukan wahyu itu yang tidak rasional, tapi keterbatasan kemampuan kita belum sampai untuk mampu merasionalkannya. Pada bagian lain,
di ayat Al-Quran itu juga dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin uhrijat linnas, dan seterusnya. Itu adalah seruan agar sebagian kita dan kita semua menjadi umat yang terbaik. Tadi disinggung oleh panitia, salah satu penggalan hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana. Ayat Quran atau hadis itu? Hadis ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kita itu diperintah menjadi umat yang terbaik. Indikator umat yang terbaik itu di Quran dijelaskan antara lain bersedia dan terbiasa menyeru kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf, dan mencegah perbuatan munkar, mengajak orang untuk taat kepada Allah dan mengharapkan dan menindak orang untuk tidak terlibat pada perbuatan maksiat. Pada indikator-indikator itu terdapat indikator di antara orang baik itu adalah orang yang mau mengajarkan Al-Quran dan setelah itu mau belajar Al-Quran dan setelah itu mau mengajarkannya. Pak Rektor beserta unsur pimpinan di Universitas Subang, saya termasuk orang yang betul-betul yakin dan berharap kita semua juga yakin bahwa siapapun kita yang memahami Al-Quran dengan baik dan benar, termasuk memiliki kemampuan membaca dengan benar, akan memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Bukan saja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat sains kognitif, tapi lebih dari itu untuk pengembangan etika dan peradaban. Maka ketika salah satu penggalan lirik himne Subang hadir untuk berbakti dan mengabdi untuk kemajuan bangsa, pertanyaannya, pengabdian terbaik apa dari setiap kita, khususnya insan universitas ini, untuk kemajuan bangsa ke depan? Saya ingin menawarkan satu bahan jawaban, satu di antara sekian banyak jawaban, Pak. Boleh jadi di antara kita menjawab tentang pentingnya dan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa, tapi saya ingin menawarkan satu jawaban, Pak. Dan mudah-mudahan bisa disepakati. Jawaban yang paling penting diajukan antara lain adalah terpeliharanya adab pada bangsa ini ke depan. Mengapa ini saya ajukan? Karena sampai saat ini tidak ada jaminan, Pak. Tidak ada jaminan bahwa bangsa ini memiliki adab yang terjaga sampai pada masa-masa yang akan datang. Seringkali kita menyaksikan begitu mudah orang menjatuhkan orang lain dengan mencela, dengan menjelek-jelekan, mencerca dan lain sebagainya. Tapi sadar atau tidak, siapapun kita yang terbiasa membaca Al-Quran, terlebih membaca Al-Qurannya dengan benar, yakin adabnya akan terpelihara dan terjaga. Sebagaimana semangat diturunkannya Al-Quran ke dalam firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka interaksi antara hamba dengan Tuhannya itulah yang akan membuat setiap kita terjaga dan terpelihara dalam kehidupan keseharian kita. Akan menjadi hebat ketika setiap insan akademis, mahasiswa Subang dan alumninya itu betul-betul terbiasa mengamalkan ajaran Al-Quran. Pada bagian lain kita juga meyakini, terlebih kita sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, bahwa Al-Quran juga bisa menjadi obat dan penenang. Sampai-sampai begitu banyak di TikTok ya, itu dijelaskan orang yang pakai kacamata saja bisa tidak pakai kacamata ketika betul-betul membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang dengan teratur, karena Al-Quran itu diyakini menjadi syifa'ul linnas, obat dan menjadi penenang kepada manusia. Sekali lagi saya betul-betul berterima kasih, luar biasa. Ini tidak basa-basi Pak Rektor, Pak Ketua Yayasan, Pak Ketua MKKU dan semua panitia. Bersyukur saya kepada Allah dan semua kita mohon bersyukur, berterima kasih ada program ini. Lebih dari sekedar seremonial dan sesuatu yang bersifat formalistik, tapi kita sebetulnya sedang menyiapkan satu model pengamalan ajaran agama yang betul-betul mengenai pada dasarnya. Kita semua tahu bahwa agama itu memiliki 3 dimensi. Pertama, agama sebagai sumber ajaran. Kedua, agama sebagai sumber pemahaman. Dan ketiga, agama sebagai bentuk pengamalan. Pada pemahaman agama, pada kenyataan agama sebagai sumber ajaran, agama itu terdapat pada Al-Quran dan hadis. Maka
kebenaran dan pengetahuan yang benar tentang bagaimana membaca Al-Quran itu dan memahami hadis termasuk di dalamnya akan membuat kita memiliki pemahaman yang benar tentang agama, dan pada gilirannya akan menghantarkan kita memiliki kemampuan mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Luar biasa hebat Unsub, selamat kepada Unsub. Bulan Ramadan disambut dengan gerakan atau program tahsin Al-Quran. Mohon ini dipublikasikan, Pak, dan sekaligus menjadi kebanggaan Subang, kebanggaan Universitas Subang teristimewa, dan para pejabat di Subang. Saya berharap, kenapa? Karena menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Universitas Subang menawarkan satu gerakan program, yaitu program tahsin Al-Quran. Yakini betul oleh kita semua, terlebih Al-Quran memang diturunkan di bulan suci Ramadan, bahwa mulai 1 Ramadan nanti ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah ini lebih bermanfaat dan lebih bermakna untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau sudah bicara saya susah berhenti, Bu. Tapi sadar sambutan ini nggak boleh panjang-panjang. Nanti kita ingin dengar Pak Rektor yang panjang sambutannya. Saya cuma menyampaikan apresiasi saja, gitu ya. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saking bangganya saya dari tadi, jujur Pak, kan ceritanya beberapa waktu lalu saya juga mendapat ujian sakit ya. Jadi ketika ada acara doa, itu bagian-bagian yang saya paling seneng, Bu. Jadi kalau kita kumpul dengan orang nih, belum ada apa-apa, kita langsung doa dulu, itu betul-betul seneng Pak saya itu. Seneng sekali. Coba Pak, kalau itu menjadi kebutuhan doa itu, maka kedamaian itu dapat diraih. Tadi ada siapa Pak Ketua Yayasan apa? Menyampaikan soal kekuatan hati dan jantung itu ya Pak ya. Saya langsung terbersit Pak. Ketika setiap detik dari kehidupan kita isi dengan doa, maka Pak, keikhlasan yang akan hadir pada diri kita. Karena sesungguhnya hidup dan mati kita seluruhnya hanya diorientasikan pada kepasrahan untuk kepasrahan kepada Yang Maha Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya juga terima kasih Pak, setiap acara itu doa dulu gitu ya. Memang dulu kan doa itu di akhir gitu ya. Ada perubahan walaupun ada yang mengkritik. Harusnya jangan doa dulu katanya, doa di akhir. Tapi saya termasuk yang seneng Pak, doa dulu. Karena adab kita memang begitu sebetulnya. Ketika mau makan kan nanti setelah makan baru doa, itu beda lagi. Sebelum makan juga doa gitu ya. Tapi jangan dulu doa makan jam segini ya, belum jam 12. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Sukses untuk Subang. Tepuk tangan untuk Unsub. Terima kasih, luar biasa, hebat Unsub. Sukses selalu. Sewaktu-waktu undang saya nanti ngasih diskusi umum ke mahasiswa lah. Terima kasih. Oh iya, layak. Saya baru lektor Pak. 2009 saya sudah dapat kepangkatan rektor dari Kemendiknasdikti itu, sama dari Kepertais Pak. Jadi layak dong Pak diundang. Aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Subang. Kini kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Rektor Universitas Subang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Komir Bastaman SHMSI. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kemendag yang saya hormati, Bapak Dr. Haji Barujaman SAG MPD. Kita sempat ketemu di Zoom ya Pak Kemendag, tapi saya merasa akrab banget waktu ketemu yang pertama, dan sekarang semakin akrab Pak Kemendag. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Ibu Kasubag Tata Usaha Kemendag ya Ibu ya, selamat datang di kampus Ibu ya. Ya, tahu saya. Beliau salah satu alumni Pak Kemendag. Alhamdulillah, walaupun sejak lulus mungkin baru sekarang datang lagi ya, nggak pernah datang lagi ya, baru sekarang datang lagi. Sebelum yang lain Pak Kemendag, saya ingin sampaikan ke Bapak bahwa insya Allah kampus ini kita punya semboyan kampus yang Masagi. Secara tata bahasa Masagi itu mumpuni.
Salah satunya konteksnya itu Pak Kemendag, satu luhung elmuna, dua pengkuh agamana, tilu rancage digawena, opat jembar budayana. Ya. Nah, oleh karena itu saya izin mohon bantuan Pak Kemendag, kalau ada sekolah-sekolah yang SLTA yang di bawah naungan Kemendag, tolong sampaikan pada mereka untuk teman-teman yang bukan mengambil jurusan agama, boleh datang di kampus Unsub karena kita ingin alumni Unsub yang disebut dengan pengkuh agama. Nah, insya Allah Pak Kemendag ya, mohon bantuannya bagi sekolah Bapak yang berminat kuliah di bukan jurusan agama, insya Allah datang di kampus Unsub, kita juga akan melahirkan sarjana-sarjana yang pengkuh agama. Nah, mohon bantuan Pak Kemendag ya. Pak Ketua Yayasan yang saya hormati, Pak Wakil Rektor, para Bapak Ibu Dekan semua, dosen, kemudian khusus panitia ya, Kang Adinawi ya, terima kasih banyak. Kemudian juga para instruktur pengajar yang sebagian besar kawan-kawan saya, terima kasih kehadirannya. Insya Allah barokah bagi kita semua. Teman-teman sekalian, saya baca sebuah buku bahwa ada orang begitu kita nanti lulus sekian puluh tahun kemudian, kita ketemu orang angkatan kita gitu. Ternyata kuliahnya biasa-biasa saja. Tapi mereka jadi orang hebat. Itu salah satu yang menyebabkan hebat itu mereka punya soft skill. Soft skill itu di luar IPK. Salah satunya keimanan dan ketakwaan mereka. Jadi kalau suatu saat kita ketemu orang gitu ya, orangnya IPK-nya di bawah 3, tapi ternyata jadi orang hebat, punya jihad pribadi dan sebagainya. Itu ternyata dipelajari, itu soft skill yang menentukan berhasil tidaknya seorang. Bukan IPK-nya. Ada yang IPK-nya bagus kemudian sukses, itu bukan IPK, tapi mereka punya skill juga. Dan ada orang yang IPK-nya jelek, sukses, itu soft skill-nya maksimal. Soft skill itu salah satunya ya adabnya Pak Kemendag ya, pengetahuan agamanya, ketakwaan, komunikasi dan sebagainya. Saya ingin sampaikan ke Bapak bahwa contoh seperti itu saya punya teman-teman Pak Kemendag. Pak Sekda itu alumni kita. Didorong, maaf nih, didorong juga lulusnya. Disupport sama saya. Ira lulus teh tuh. Ira lulus teh setiap saat ditanya gitu kan. Dan alhamdulillah jadi Sekda sekarang. Ya, pertama Pak Abdullah. Itu didorong Pak Kemendag, betul. Boleh tanya dia, saya dorong terus sekolahnya agar tamat itu. Agak lama juga kuliahnya, hampir nggak tamat. Ya mungkin ingat persis itu. Didorong terus, tes soft skill mungkin bagus. Soft skillnya bagus. Jadi yakin bahwa ini penting di luar IPK. Apalagi yang menyangkut agama. Nanti disampaikan, saya tidak akan menyampaikan, sudah sampaikan sama Pak Ketua Panitia sama Kemendag. Ini pasti penting banget. Penting banget. Oleh karena itu kita berharap semua teman-teman mahasiswa bisa mengikuti dengan serius. Ya. Tadi Pak Dr. Kama menyampaikan juga kepada Bapak Ibu dosen, teman-teman pegawai yang di bulan puasa ingin penambahan ilmu agamanya, katanya insya Allah akan disiapkan jadwalnya. Ya, siapkan Bu Silvi ya. Mumpung bulan puasa kita nambah ilmu keagamaannya. Taksin dan takwinnya mudah-mudahan kata Pak itu baca Al-Qurannya bagus, pemahaman juga bagus ya Pak Ade ya. Karena kata Pak Ade tadi kan jika bacanya salah, artinya juga salah. Ya. Kemudian Pak Kemendag, saya ingin bicara dengan Pak Kemendag aja, sampaikan juga ke Bapak, laporkan. Saya selalu mengatakan ke teman-teman Pak Kemendag, bahwa di atas jabatan yang tinggi, di atas kepintaran yang luar biasa, itu adab di atas segala-galanya. Saya selalu mengatakan ke mahasiswa, sepintar Anda apa, sejadi pun juga Anda nanti jadi apa, adab di atas segala-galanya. Karena orang yang tidak beradab, percuma pintar juga, percuma jadi pejabat juga. Pasti hilang kendali gitu ya. Nah, soft skill ini yang disampaikan contoh nih, contoh ke teman-teman sekalian. Pak Kemendag saya punya beberapa pejabat yang ya boleh jadi IPK-nya standar. Ada yang baru terpilih kemarin jadi Bupati Kuningan. Itu juga salah satu mahasiswa saya, mungkin mereka punya soft skill yang baik. Ada yang jadi gubernur 10 tahun Pak Ahmad ya, di Gorontalo. Itu IPK-nya juga biasa-biasa saja. Tapi soft skill-nya hebat. Ada yang sekarang jadi wakil gubernur di Gorontalo. Itu salah satu mahasiswa yang menurut saya sekolahnya bagus. Soft skill itu yang di luar IPK lah. Pengetahuan luar IPK. Oleh karena itu, saya meyakini betul bahwa praktikum yang sekarang kita laksanakan mendorong soft skill kita luar biasa nanti. Insya Allah sukses lah. Karena Pak Kemendag juga menyampaikan tadi, yang penting
Adab nomor satu. Pangkat boleh tinggi, jabatan boleh hebat, ya. Kemudian kepintaran boleh jadi profesor dan sebagainya. Tapi adab itu di atas segala-galanya. Ya. Adab itu di atas segala. Jangan jadi orang-orang yang tidak beradab. Menjatuhkan orang, mengkritik orang, habis-habisan, menjelekkan orang lain juga. Itu termasuk orang-orang yang tidak beradab. Ya. Jadi saya yakin-yakinnya bahwa kegiatan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Insya Allah, barokah bagi kita semua. Dan kehormatan bagi saya, bagi kampus Pak Kanebag, kehadiran Bapak. Terima kasih banyak. Dan saya harap ini bukan yang pertama dan terakhir Pak Kanebag datang di kampus ini. Saya tinggal di sebelah kamarnya, kamar kerjanya. Pak Kanebag agak saya sedikit mampir ke sini Pak, mampir ke sini. Insya Allah kita akan diskusi banyak dengan Pak Kanebag. Kalau saya ke sana kan saya tahu, dulu pas saya agak lama ngurus di Pak, saya dulu 7 tahun jadi asisten 2, dan dulu tuh Kementerian Agama itu di bawah asisten 2 Pak. Jadi saya agak sering komunikasi di tahun 2000-an awal sampai dengan tahun 2010 lah dengan Kemendag itu, karena dulu kita mengurusi tentang sosial keagamaan, sekarang di asisten 1 Pak, dulu tuh di asisten 2, jadi saya sering komunikasi dengan Kemendag zaman dulu itu. Terima kasih Pak Kemendag ya, atas kehadirannya. Ibu terima kasih, Ibu Kasubag ya. Datang Bu, jangan hula-hulu yang datang lagi ya. Pak, ini lapor juga saya, ini lapor ke Bapak aja karena yang sudah dibahas. Alhamdulillah juga ada beberapa orang yang S2 Pak, staf Bapak itu, termasuk salah satunya kasih pendidikan, ya sebenarnya ya juga alumni kita juga Pak, dan banyak juga yang alumni S1. Jadi saya ingatkan Bapak, mohon izin Pak Kanebag, kalau Bapak berkenan sampaikan bagi sekolah-sekolah Bapak yang sanawiyah itu, yang ingin tertarik ikut kuliah, aliyah ya, maaf Alia, maaf Pak Kanebag, Alia yang ingin kuliah kebetulan tidak ngambil jurusan agama, daftar di kampus Unsub Pak Kanebag ya, tolong diinformasikan ke sekolah Bapak ya. Ini mohon izin, mohon bantuan Pak Kanebag ya, sambil promosi Pak. Terima kasih banyak ya teman sekalian semua, panitia. Terima kasih banyak, atur nuhun pisan. Semua dosen terima kasih banyak. Para dekan hadir semua nggak? Yang hadir kemana tuh dekannya? Suruh beri konfirmasi ya ke saya nanti ya, yang nggak hadir ya. Kenapa nggak hadir ya? Tolong sampaikan ke Pak Tama ya. Bagi Bapak Ibu dekan yang tidak hadir, tolong konfirmasi ke saya. Langsung konfirmasi kenapa nggak hadir pagi hari ini ya. Yang konfirmasi hanya satu ke saya, Pak Andri, karena sedang ada asesor dari Jakarta. Ya. Maaf, dari Makassar. Yang lain tidak ada konfirmasi. Karena saya mengundang, jadi kalau yang tidak hadir hari ini, Pak Kamal, saya minta langsung konfirmasi ke saya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor atas sambutan juga pembukaan acara. Acara selanjutnya adalah penandatanganan MOU atau kerjasama antara Universitas Subang dan Kementerian Agama Kabupaten Subang. Untuk itu mohon untuk dipersiapkan terlebih dahulu. Mohon izin mungkin Bapak Ketua Pelaksana bisa ikut mendampingi. Bapak Kepala Biro Kerjasama ikut mendampingi. Ya, kami undang Bapak Rektor dan juga Bapak Kemendag untuk bisa melakukan penandatanganan dan mohon untuk didokumentasikan. Terlebih dahulu dari Bapak Kemenag. Boleh sambil difoto terlebih dahulu. Mohon didokumentasikan. Boleh dipegang.
Baik, mungkin untuk sekalian foto bersama terlebih dahulu, kami undang para tamu undangan untuk bisa berfoto bersama. Ada 2 sesi, yang kedua dengan para mahasiswa. Yang pertama dengan para tamu undangan, kami undang untuk bisa berfoto bersama. Mohon izin Bapak Ibu boleh mengundang mahasiswa-mahasiswi juga untuk berfoto bersama setelah ini. Ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi boleh sekali lagi ikut berfoto bersama. Berdiri saja dari tempat. Bapak-bapak Ibu boleh di sini menghadap ke Videotron. Baik, terima kasih. Hadirin bisa dipersilahkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya akan menutup acara pembukaan untuk kali ini. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara pembukaan. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Dan juga kami ucapkan mohon maaf atas kesalahan apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Untuk selanjutnya, untuk teknis pelaksanaan kepada mahasiswa-mahasiswi akan dipandu langsung oleh Bapak Ketua Pelaksana dan juga tim dari Praktikum Tahsin. Terima kasih, acara pembukaan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diinformasikan kepada seluruh peserta praktikum Tahsin, kelompok Tahsin akan dikirim nanti di grup Tahsinnya. Jadi panduan-panduannya nanti akan diinformasikan setelah zuhur ya. Karena pelaksanaannya akan dilaksanakan jam 1 untuk reguler dan karyawan itu setelah Isya ya Pak ya, pada Isya. Jadi ditunggu informasi selanjutnya di grup peserta Tahsin dan dipantengin terus grupnya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.